Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi sebab kita memiliki pemahaman yang benar terhadap sebagian penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Seperti biasa kita memulai dengan membaca surah yang kita bahas penafsirannya, yaitu surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah
marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita masih dalam penafsiran surah Abasa sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala fi suhufim mukarramah kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Fi suhufin qila dan ucapaken al-lauhil mahfud ing dalem al-lauhil mahfud. Wa qila lan den ucapaken suhuful anbiya'i atau suhufi al-anbiya'i ing dalem pira-pira suhufe para nabi al-munazzalat kang den turunaken mukarramatin kang den mulyakaken indallahi ing dalem mungguhe Allah taala marfu'atin kang den tinggekaken fis samai ing dalem langit au marfu'atin utawa kang den dhuwuraken den tinggekaken al miqdari kedudukane mutahharatin kang den suciaken ay munazzahatin tegese kang den suciaken mimmassi syayatini saking den pegang utawa den gepok pira-pira setan. Wa qila lan den ucapaken mutahharatin den suciaken min antun zala saking yen to den turunaken apa suhuf alal musyrikina ing atase pira-pira wong musyrik. Wa qila lan den ucapaken mutahharatin kang den suciaken minasyirki saking kesyirikan wal kufri lan kekufuran
Wa qila lan den ucapaken mutahharatin kang den suciaken minad danasi saking kotoran. Bi aidi safarah innahum satamane safarah iku malaikatun pira-pira malaikat. Qalahu ngucapaken ing pendapat iki sapa al-jumhuru mayoritas ulama. Kiramin tegese kang mulya ay ala rabbihim ing atase pangerane safarah. Bararah ay muti'ina kang padha taat kabeh. Hadirin rahimakumullah. Kemarin dijelaskan tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ayat-ayatnya, surat-suratnya itu adalah tazkirah. Berisi tentang nasihat-nasihat bagi orang yang mau mengambil manfaat dari ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran tersebut. Itu yang dimaksud dengan tazkirah. Aizzatun liman yantafi'u biha. Maka barang siapa yang menghendaki, hendaknya dia untuk menghafal dan mengambil nasihat dari ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan tentang sifat-sifat dari tazkirah ini. Sifat-sifat dari tazkirah, yaitu ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran atau Al-Quran secara umum. Bahwa Al-Quran itu fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama dikatakan fi suhufim mukarramah, artinya suhuf yang dimaksud adalah fil lauhil mahfud. Bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu ada di lauhil mahfud. Karena dahulu Al-Quran, pertama perlu kita pahami bahwa kalam Allah itu memiliki dua penyebutan. Yang pertama kalamullah dengan pengertian sifat kalam Allah, dan dia bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Kemudian ada kalam Allah dengan pengertian lafaz yang diturunkan, yang menjadi ibarah, ungkapan dari sifat kalam Allah yang azali abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, dalam proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ibarah dari kalamnya yang bukan bahasa, huruf, dan suara berupa tulisan. Allah menciptakan tulisan Al-Quran dan diletakkan di lauhil mahfud. Diletakkan di lauhil mahfud. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran yang di lauhil mahfud ini, yang persis seperti Al-Quran yang kita baca. Berawal dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas berupa tulisan mushaf yang ada di lauhil mahfud, itu diturunkan ke langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah. Baru keesokan harinya diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan dari Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka dikatakan fi suhufin, artinya sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kita baca, yang isinya berupa tazkirah, berupa nasihat-nasihat, itu ada di lauhil mahfud. Itu ada di lauhil mahfud. Fi suhufin,
suhuf yang dimaksud di sini adalah fil lauhil mahfud. Karena memang awalnya itu di sana fil lauhil mahfud, diciptakan dan diletakkan di lauhil mahfud yang ada di atas langit yang ketujuh. Sebagian pendapat mengatakan suhuf di sini yang dimaksud adalah suhuf al-anbiya al-munazzalah, yaitu suhufnya para nabi sebelumnya, yang suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Kita ketahui bahwa kitab yang diturunkan kepada para nabi ada 104 kitab. 4 kitab itu yang terkenal dan dia berupa kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sisa dari 4 yang 100 itu berupa suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Secara umum, nasihat-nasihat kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu juga ada di dalam suhuf-suhuf para nabi yang telah diturunkan kepada para nabi. Karena para nabi itu semuanya agamanya Islam. Para nabi semuanya agama Islam. Sehingga isi dari kitab-kitab Allah itu secara umum sama. Tetapi yang berbeda di dalamnya itu hal-hal yang berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan syariat. Itu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu perbedaan di antara para nabi. Karena itu kalau tazkirah, suhuf para nabi, tazkirah yang ada dalam Al-Quran, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran, itu juga ada dalam suhuf para nabi sebelumnya. Itu menurut pendapat yang kedua. Tentang makna fi suhuf, ay fil lauhil mahfud dalam satu pendapat. Pendapat yang lain, ay fi suhufil anbiya al-munazzalah. Mukarramatin indallah, bahwa suhuf itu adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Al-Quran memiliki keagungan indallah, memiliki kedudukan yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atim mutahharah, marfu'ah fis sama, seperti karena ketika tadi dikatakan fil lauhil mahfud, maka al-lauhul mahfud itu ada di atas langit yang ketujuh. Dan langit adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana tidak pernah dilakukan maksiat kepada Allah. Para malaikat itu menjadi penduduk langit dan mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itu langit itu dijadikan sebagai qiblatud du'a, sebagai kiblat dalam berdoa. Sehingga ketika dikatakan Al-Quran ada di lauhil mahfud, artinya dia berada diangkat fis sama, di atas langit. Au marfu'atil miqdar, atau menurut sebagian ulama maksudnya bahwa derajatnya itu ditinggikan. Mutahharatin, yang disucikan. Munazzahatin, yaitu yang disucikan dari disentuh oleh syaitan. Karena lauhil mahfud yang ada di atas lauhil mahfud, maka la yamussuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat, menurut sebagian penafsiran terhadap ayat itu. Karena ayat la yamussuhu illal mutahharun, ada dua penafsiran tentang al-mutahharun. Tentang hu-nya, domirnya juga ada dua penafsiran. La yamussuhu illal mutahharun. Sebagian ulama mengatakan hu di sini artinya mushaf yang ada di bumi ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Orang yang berhadas tidak boleh menyentuhnya. Itu pendapat yang pertama, dan ini yang dijadikan sebagai dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang berhadas kecil atau besar tidak boleh menyentuh mushaf. Sebagian ulama memaknai la yamussuhu, hu di sini artinya mushaf yang ada di lauhil mahfud. La yamussuhu illal mutahharun,
tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan, yaitu para malaikat. Syaitan tidak bisa menyentuh mushaf yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, ini jika diselaraskan dengan yang sebelumnya dengan pemaknaan yang fi suhuf, artinya yang fil Lauhil Mahfuz. Wakila, jadi artinya kalau dari atasnya sudah ada beberapa pendapat tentang penafsirannya, tentang sifat-sifatnya juga kemudian ada beberapa pendapat. Wakila, dan dikatakan mutahharatin min antun zala alal musyrikin, disucikan dari dia diturunkan kepada orang-orang musyrik. Al-Quran tidak diturunkan kepada orang musyrik. Wakila, dan dikatakan pendapat yang ketiga disucikan dari kesyirikan dan kekufuran. Dan pendapat yang keempat mutahharah, artinya yang disucikan dari kotoran. Nah, kita wajib memuliakan Al-Quran. Tidak boleh kita untuk meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis. Seseorang yang dengan sengaja mengetahui bahwa itu adalah mushaf, kemudian dia dengan sengaja membuang mushaf ini di tempat-tempat yang kotor dan najis, maka dia jatuh kepada kufur yang disebut dengan kufur perbuatan. Nah, maka dikatakan bahwa Al-Quran itu disucikan dari kotoran, disucikan dari najis, karena umat Islam memuliakan Al-Quran ini. Seseorang yang meletakkannya di tempat-tempat yang kotor dan najis, maka dia bisa jatuh dalam kekufuran jika dia tahu dan sengaja. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Bi'aidi safarah, bi'aidi safarah, bahwa Al-Quran atau mushaf itu, suhuf itu ada di tangan para malaikat. Safarah itu jamak dari safir, safirun. Jadi jamak taksir. Jamak taksir ada yang mengikuti wazan fa'alah. Seperti katibun, katabah, katabatun, talibun, talabatun. Itu jamak taksir. Talibun, jamak taksirnya ada tullabun, ada talabatun. Itu bukan muannas, tapi itu jam'ut taksir. Talibun, talabatun, katibun, katabatun. Nah, katib jamak taksirnya ada dua, ada kutabun, ada katabatun. Kemudian safirun, ada jamak taksirnya safarotun. Nah, di sini safarah dengan makna itu. Nah, safarah, dan yang dimaksud adalah para malaikat. Safarah itu para malaikat yang safir, bukan musafir, safir. Maka para jumhur mengatakan yang dimaksud dengan safarah itu adalah para malaikat. Mereka disebut safarah dengan dua pengertian. Safar dalam bahasa Arab, inilah luasnya bahasa Arab, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menjelaskan tentang masalah ini. Safarah, kenapa para malaikat disebut safarah? Yang pertama, safar itu berarti menjelaskan. Bisa berarti menjelaskan. Sehingga dikatakan para malaikat disebut safarah karena mereka yang menjelaskan tentang Al-Quran ini. Kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, safarah juga berarti seperti kata dalam kita mengenal kata safir. Safir itu artinya delegasi. Delegasi. Mereka disebut safarah karena mereka yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, sehingga mereka disebut safarah. Maka dalam hal ini safarah yang pasti mereka adalah para malaikat. Tapi apakah para malaikat yang menurunkan wahyu atau para malaikat yang disebut dengan malaikat katabah? Katabah itu yang menjelaskan tentang Al-Quran itu, ini ada khilaf juga di antara para ulama. Yang jumhur mengatakan yang pasti safarah itu adalah para malaikat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiramim bararah. Kiramim bararah ini adalah dua sifat dari para malaikat. Dua sifat dari para malaikat. Yang pertama kiram, yang kedua bararah. Bahwa para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu semuanya muslimun, semuanya tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya aulia Allah. Para malaikat itu semuanya adalah wali-walinya Allah. Sehingga mereka adalah makhluk yang kiram, makhluk yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada para malaikat yang rendah derajatnya. Gak ada para malaikat yang pernah bermaksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Bararah artinya muti'in. Para malaikat itu mereka senantiasa taat kepada Allah. Senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan senantiasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selalu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat kita meyakini mereka memiliki iradah. Mereka memiliki ikhtiar. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, malaikat enggak punya ikhtiar, enggak memiliki iradah. Tidak tepat. Para malaikat itu memiliki ikhtiar. Mereka memiliki pilihan, mereka memiliki kehendak yang Allah ciptakan pada dirinya. Tetapi para malaikat, mereka ikhtiarnya selalu kepada kebaikan. Tidak pernah mereka berikhtiar pada sesuatu yang buruk. Mereka selalu memilih kebaikan, tidak pernah memilih keburukan. Mereka selalu mengarah iradahnya kepada ketaatan, tidak kepada kemaksiatan. Sehingga dikatakan al-malaikatu khuliqu majbulina bitta'ah. Al-malaikatu khuliqu, para malaikat itu diciptakan dalam keadaan tidak memilih kecuali ketaatan. Majbulina bitta'ah, tidak memilih kecuali ketaatan. Itu para malaikat. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin. Manusia memiliki ikhtiar, memiliki kehendak. Tetapi terkadang kehendak yang ada pada diri kita, kita arahkan kepada yang baik. Dan terkadang kita arahkan kehendak ini pada hal-hal yang buruk. Sehingga manusia selain para nabi, itu terkadang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, terkadang mereka melakukan keburukan-keburukan. Sebagian orang ada yang lebih sering melakukan kebaikan dari keburukan, ada sebagian orang yang lebih sering melakukan keburukan daripada kebaikan. Tetapi manusia ikhtiarnya, iradahnya terkadang diarahkan kepada kebaikan dan terkadang diarahkan kepada keburukan, berbeda dengan para malaikat yang mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah atas sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga mereka dikatakan kiramim bararah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak dikatakan semuanya itu mulia. Sebagian mereka sangat mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikat. Seperti Nabi Muhammad, seperti para nabi, semuanya. Al-Anbiya seluruhnya mereka lebih mulia dari para malaikat. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa kulna faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu diutamakan oleh Allah atas alam semesta ini. Maka para nabi secara keseluruhan lebih mulia dari para malaikat. Tetapi ada
manusia yang sama sekali tidak memiliki derajat indallah. Bahkan derajatnya lebih rendah dari derajat binatang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka derajatnya nggak ada derajatnya. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Sementara orang Islam itu selalu memiliki derajat indallah. Ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi dia memiliki kedudukan indallah karena dia adalah seorang muslim. Tapi kalau para malaikat semuanya mulia, nggak ada yang derajatnya rendah. Mereka kedudukannya adalah setelah para nabi. Kalau diurutkan para nabi, yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi ulul azmi lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian seluruh nabi yang lainnya. Setelah itu baru para pembesar malaikat seperti Jibril, Mikail, Azrail, mereka para pembesar malaikat. Kemudian baru orang-orang yang aulia, para wali, para orang-orang soleh dari kalangan umat manusia. Setelah itu baru awamul malaikah, para malaikat yang lainnya, yang awam dari kalangan para malaikat. Kemudian baru orang-orang Islam biasa. Setelah itu yang nggak punya derajat indallah adalah orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah. Ini menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan sifat dari para malaikat, bahwa mereka adalah kiram bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ay lu'ina tegese den laknat sapa al insan. Wal muradu lan utawi kang den karepaken bil insani kelawan menungso hahuna ing dalem kene panggonan iku al kafiru wong kang kafir. Ma akfarah ay ma asyadda kufrahu, betapa itu apa? Bangete kufure al-insan. Dalam bahasa Jawa lupa saya gimana. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila di sini maknanya lu'aina. Lu'aina bukan dibunuh. Secara bahasa qatala yaqtulu artinya membunuh. Kalau qutila artinya dibunuh. Tetapi di sini qutila dalam ayat ini maknanya lu'aina, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Al-insan. Siapa yang dimaksud dengan al-insan? Al-kafir, orang kafir. Jadi lafadznya al-insan itu am, lafadznya umum. Ketika disebut manusia, maka di sini umum dari sisi asal maknanya. Manusia kafir, mukmin masuk di dalam al-insan. Kita orang Islam al-insan, orang kafir juga al-insan. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksud itu khusus, bukan orang manusia secara umum, tetapi yang dimaksud adalah orang kafir. Dari mana taunya? Kalau al-insan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir, karena lafaz berikutnya ma akfarah. Nah, itu apa? Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan adalah orang kafir. Ma akfarah, ma-nya itu ma akfarah itu lita'ajjub, mengikuti wazan ma af'ala. Ma af'ala itu dalam bahasa Arab fungsinya adalah lita'ajjub, untuk menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu. Seseorang misalnya mengatakan ma ajmala hadhil mar'ata, artinya betapa cantiknya perempuan ini. Dia ta'ajjub. Misalnya ma ajmala hadzal manzar, ma aghla hadhihi sayyarata, betapa mahalnya mobil ini. Nah, jadi dia dalam bahasa Arab itu diikutkan wazan ma af'alahu, ma af'alahu, ma af'ala. Itu namanya ta'ajjub. Nah, di sini juga menggunakan wazan
itu wazan ma'af'alahu yang menunjukkan ta'ajub. Tetapi di sini tidak menunjukkan Allah ta'ajub. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah mengetahui akibat dari sesuatu. Sehingga tidak dikatakan untuk Allah bahwa Allah itu takjub, Allah heran, itu enggak ada. Allah tidak disifati dengan bahwa Allah itu heran. Yang dikatakan heran itu siapa? Orang yang tidak mengetahui segala sesuatu. Seseorang yang nggak tahu akibat dari sesuatu, kenapa dan kenapa itu nggak tahu, sehingga dia menjadi heran. Itu karena apa? Karena kita nggak mengetahui akibat dari segala sesuatu, sehingga menjadikan seseorang terkadang heran. Kalau dia tahu, menjadi nggak heran. Menjadi nggak heran. Ketika kita nggak tahu, maka kita menjadi heran. Bisa difahami? Nah, maka di sini perlu kita pahami, ma'akfarah itu tidak menunjukkan Allah heran terhadap orang-orang kafir. Tetapi ini namanya ta'jib. Ta'jib itu seakan-akan mengatakan hendaknya kalian manusia itu heran dengan orang-orang kafir itu. Hendaknya kita manusia, orang-orang Islam itu heran dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Apa yang dilakukan sungguh aneh. Apa yang mereka lakukan orang-orang kafir ini sungguh mengherankan. Mengherankannya bagaimana? Ya, mereka sudah diberikan nikmat dengan berbagai macam nikmat. Mereka sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran kekuasaan Allah. Tetapi mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka tetap mendustakan Nabi. Itu nanti akan dijelaskan di bawahnya. Akan dijelaskan di bawahnya kenapa kita mesti heran dengan orang kafir ini. Nggak masuk di akal kita. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka kufur? Ma'akfarah, betapa kufurnya mereka itu. Dengan apa yang mereka perbuat. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini Allah menjelaskan kepada kita kan terlebih dahulu melemparkan sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan ini namanya pertanyaan takriri, istifham takriri. Karena pertanyaan itu diajukan dilatar belakangi oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena nggak tahu. Dan ini mustahil bagi Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Nggak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran, jika ada pertanyaan, maka itu Allah bukan bertanya untuk pengen tahu karena nggak tahu. Enggak. Tidak seperti itu. Tetapi pertanyaan terkadang diajukan. Terkadang yang kedua diajukan dalam rangka untuk menguji seseorang. Seperti kalian waktu ujian dikasih pertanyaan-pertanyaan. Bukan berarti gurunya nggak tahu. Ini gimana Ustadz ini? Kok tanya saya? Misalnya, jangan dijawab. Jawab sendiri Ustadz misalnya. Nah itu ujian untuk menguji kamu. Bukan berarti Ustadznya nggak tahu jawabannya bertanya itu. Tetapi ingin menguji kamu. Paham nggak dengan apa yang telah diterangkan oleh gurunya? Yang ketiga, pertanyaan itu terkadang litakrir, untuk menentukan, untuk memastikan. Terkadang atau untuk menetapkan sesuatu. Terkadang pertanyaan itu untuk mengingkari sesuatu, Jadi kita melihat pada konteksnya. Pertanyaan itu diajukan dalam rangka apa, baru kita paham. Oh, untuk ini. Untuk ini dan seterusnya. Dalam rangka ini, itu pertanyaan itu disampaikan. Nah, di sini dikatakan min ayyi syai'in khalaqah. Kalau kita yang bertanya, maka itu karena nggak tahu. Karena artinya apa? Dari apa manusia itu diciptakan? Kalau kita yang bertanya, maka kita
Karena nggak tahu, makanya pengen tanya, pengen jawabannya. Tapi kalau Allah yang berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, bukan Allah tanya, dari mana Allah menciptakan manusia, dari apa Allah menciptakan manusia. Karena Allah yang menciptakannya, tentu Allah mengetahui dari mana, dari apa manusia itu diciptakan. Nah, maka di sini untuk menetapkan sehingga ayat berikutnya itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan ini dilepar untuk kemudian dijawab. Nah, untuk dijawab sendiri agar manusia itu bisa lebih memahami. Seperti guru dalam kita menjelaskan atau kita dalam ceramah. Kita dalam ceramah, maka terkadang kita menyampaikan suatu pertanyaan. Misalnya, wajib bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah, langsung dijawab sendiri. Itu apa namanya? Takriri. Namanya takriri. Nah, di sini juga dikatakan min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan manusia? Khalaqahu min nutfatin khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nah, min nutfatin khalaqahu ay alaqatin, di sini istifham takriri, thumma bayyanahu, nuli jelasaken sapa Allah ing syai' faqala min nutfatin khalaqahu faqaddarah ay alaqatin min nutfatin saking mani khalaqahu nyiptaaken sapa Allah ing insan faqaddarahu ay alaqatin tegese alaqah thumma mudghatin alaqah gumpalan darah thumma mudghatin nuli gumpalan daging ila akhiri khalqihi maring akhir penciptaane menungso. Nah, jadi dijelaskan di sini dengan singkat. Tetapi jika dijelaskan maka panjang, dikatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfah itu adalah air mani. Yang dimaksud dengan nutfah itu adalah air mani. Dari air mani ayah dan ibunya. Karena yang mengeluarkan mani itu bukan hanya ayahnya, tetapi juga ibunya. Ini penting juga untuk diketahui, karena ada sebagian orang mengatakan, dan ini dalam dalam ilmu pengetahuan itu ada yang menyebut bahwa seorang perempuan itu tidak mengeluarkan mani. Tapi perempuan itu ada namanya istilahnya apa? Ovum ya, ovum. Kemudian air maninya yang masuk, kemudian yang dia menuju ke ovum itu, sehingga kemudian terjadi pembuahan dan terjadilah bayi. Ada sebuah teori yang mengatakan seperti itu, sehingga mereka mengatakan seorang perempuan tidak mengeluarkan mani, dan itu tidak benar. Nah, yang benar bahwa laki-laki maupun perempuan itu mengeluarkan mani, dan manusia diciptakan dari mani ayah dan ibunya yang bertemu, kemudian di situ dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan manusia min nutfah, dari air mani. Nah, maka ya harus diwaspadai juga, Ini dasarnya apa? Dasarnya dari Al-Quran. Apa yang tadi kita katakan, bahwa di dalam sebuah ayat dikatakan min nutfatin amsyaj. Amsyaj di situ artinya dari mani seorang laki-laki yang bercampur dengan mani seorang perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalam ayat yang lain dikatakan yakhruju min bainas sulbi wat taraib. Dalam penjelasannya nanti akan ada penafsirannya, kita jelaskan lagi. Minas sulbi itu maninya
maninya seorang laki-laki. Itu keluarnya dari sulb, dari tulang punggung belakang seorang laki-laki. At-taraib, air maninya seorang perempuan. Maka ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan itu memiliki air mani, mengeluarkan air mani. Ketika bercampur, maka kemudian Allah menciptakan manusia darinya, min nutfah. Nah, karena itulah maka Al-Quran itu ilmu hakiki, ilmu yang sebenarnya, yang Allah yang lebih mengetahui tentang segala sesuatu daripada manusia. Apa yang disampaikan oleh para ilmuwan itu sebuah teori. Dia tidak tahu secara langsung, hanya dugaan-dugaan dari penelitian-penelitian yang bersumber dari sebuah percobaan-percobaan yang sifatnya hanya dhanni. Sementara ilmu yang ada dalam Al-Quran itu qat'i, sesuatu hal yang pasti. Karena itu kita gak boleh ragu terhadap apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dikatakan min nutfatin, bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang berasal dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu langsung diciptakan dari tanah. Jadi tanah yang ada di bumi dengan berbagai sifatnya kemudian dikumpulkan dan dibentuk manusia, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Sedangkan manusia selain Nabi Adam, maka itu diciptakan dari air mani yang berasal dari saripati tanah. Nah, makanya dikatakan min nutfah, dari tanah juga, tetapi sudah menjadi air mani karena orang makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini, kemudian dari makanan itu menghasilkan air mani. Nah, kemudian faqaddarah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain atau dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu dijelaskan tentang proses penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan 40 hari itu berupa air mani. 40 hari itu berupa air mani. Kemudian 40 hari itu berupa alaqah. Alaqah itu gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya itu berupa gumpalan daging. Di dalam hadis nomor 4 dalam hadis Arba'in Nawawiyah dikatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dzalika artinya arba'ina yawman thumma yakunu mudghatan mithla dzalika artinya arba'ina yawman thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Jadi itu proses penciptaan manusia. 40 hari air mani, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging. Kemudian Allah menciptakan atau memerintahkan malaikat faqaddarah memerintahkan malaikat untuk membuat perlengkapan manusia. Dibuat mata di sini, dibuat hidung, dibuat kepala, dibuat tangan, dibuat mulutnya, dibuat kakinya, dibuat apa yang ada pada manusia, diukir di dalam rahim seorang perempuan setelah dia menjadi gumpalan daging. Para malaikat yang melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dibuat hidungnya mancung, ada yang dibuat hidungnya pesek, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan takdir Allah. Ada yang dibuat putih,
Ada yang dibuat hitam, ada yang dibuat rambutnya lurus, ada yang dibuat keriting rambutnya, ada yang dibuat matanya sipit, ada yang dibuat matanya lebar. Semuanya faqaddara, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditiupkanlah ruh ke dalam jasadnya ketika sudah 40 kali 3, yaitu 120 hari. 120 hari maka dia baru hidup. Hidup. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Manusia hidup itu setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, bukan dari awal hidup. Bukan dari awal hidup seperti yang dikatakan lagi para ilmuwan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Mengatakan bahwa air mani itu katanya hidup, ada ruhnya. Makanya digambarkan kadang kalau kita lihat di Google disebut air mani, kemudian dia kayak ulat. Dia bisa berjalan seperti kecebong yang ada, yang dia seperti punya ruh. Itu tidak benar. Nggak ada. Air mani itu benda mati. Seperti air-air yang lainnya, dia benda mati. Tidak hidup, nggak ada ruhnya. Baru setelah umur 120 hari ditiupkan ruh ke dalamnya dan dia hidup. Itu awal mulanya. Makanya kita jangan menelan mentah-mentah ilmu pengetahuan dalam biologi dan sebagainya. Karena banyak diantaranya itu yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Nah, kehidupan manusia terjadi setelah ditiupkan ruh ke dalam jasad, setelah prosesnya 120 hari dari mulai air mani menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, baru diukir hal aksesoris yang ada pada manusia. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, hiduplah dia mulai saat itu di dalam rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassarah. Tsumma sabila yassarah. Sahala tegese gawe gampang sapa Allah lahu maring insan al ilma ing pengetahuan bi tariqil haqqi kelawan dalan kang hak wal batili lan batil. Wal makna lan utai maknane summa yassara lis-sabili maring dalan waqila lan den ucapaken yassara lahu gampangaken sapa Allah lahu maring insan as-sabila ing dalan fi khurujihi ing dalem metune insan min batni ummihi saking wetenge ibune insan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah manusia itu ada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan rata-rata, meskipun minimal itu 6 bulan. Jika ada seseorang melahirkan setelah usia kehamilannya 6 bulan, itu sesuatu hal yang mungkin, bukan sesuatu hal yang mustahil kemudian dituduh oh dia telah melakukan ini dan itu, dia telah berzina dan seterusnya. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi umumnya seorang perempuan itu melahirkan di saat dia kehamilannya berumur 9 bulan. Di saat mendekati masa melahirkan, maka dikatakan di sini dalam satu penafsiran, tsummas sabila yassarah. Allah mempermudah jalan bayi itu untuk keluar. Untuk keluar. Allah menciptakan di rahim seorang perempuan itu ada yang disebut dengan mulut rahim. Ada mulut rahim. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai jalan keluar bagi bayi itu dari rahim seorang ibu. Kalau nggak ada mulut rahimnya nggak bisa keluar itu bayinya. Tetapi Allah menciptakan mulut rahim. Ini yang Allah mempermudah untuk keluar. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah mempermudah keluarnya manusia dari perut ibunya. Pertama-tama
ketika sudah mendekati kelahiran dengan kehendak Allah, bayi itu berbalik arah. Yang asalnya kepalanya itu ada di atas, dia balik sendiri. Sendiri itu ya Allah yang membalikkannya. Artinya bukan ibunya yang membalik sendiri atau dukun yang membaliknya, enggak. Tetapi dia berbalik dengan kehendak Allah. Miring kemudian menjadi di bawah kepalanya. Sehingga memudahkan dia untuk keluar. Karena seandainya kakinya dulu yang keluar, maka itu bahaya. Bisa sulit untuk keluarnya, yang pertama. Yang kedua, bisa mati bayi itu. Karena sebagian sudah keluar, mulutnya di sini masih di dalam. Dia bisa mati. Sehingga yang keluar itu kepalanya dulu, baru kemudian tubuhnya yang lainnya. Dan dipermudah jalannya, ada jalannya yang kemudian bisa digunakan oleh bayi itu untuk keluar. Tidak melalui operasi sesar sekarang yang sedikit-sedikit harus disesar. Karena Allah sudah menciptakan jalan bayi itu untuk keluar dengan mudah secara normal. Karena jika setiap orang melahirkan itu disesar, maka kalau anaknya 10, gimana perutnya itu misalnya. Jadi selain bahwa sesar operasi itu memang secara zahir, kata dokter, katanya lebih aman. Tetapi ada efek-efek lain. Efek-efek lain karena itu sesuatu yang enggak normal. Tidak sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala yang normal itu menetapkan kelahiran bayi yang melalui jalan yang sudah ditentukan. Tetapi ketika seseorang itu bermasalah dengan kelahirannya sehingga dia dioperasi, maka tentu ada efek lain yang akan berdampak pada perempuan tersebut. Belum lagi kalau gagal dalam operasinya, kalaupun tidak gagal, maka akan ada efek-efek yang buruk yang akan menimpa. Karena itulah maka ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengherankan bagi orang kafir. Kenapa masih kufur ketika dia mau berpikir tentang kemahakuasaan Allah dalam penciptaan manusia saja, bukan penciptaan alam semesta secara umum, hanya berpikir tentang bagaimana proses penciptaan manusia, semestinya dia beriman. Tetapi ternyata mereka tetap dalam kekufuran. Maka betapa menakjubkan, betapa mengherankan orang-orang kafir itu, mungkin karena saking saking kerasnya hatinya, atau karena mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir sehingga mereka tetap dalam kekufuran mereka. Waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan penafsiran ayat berikutnya dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.